Dan soleha, Amin, amin. amin, Tuh, amin, amin. daripada minder, para ibu, para bapak, mendingan introspeksi diri. Terus kitanya juga bersabar terus ngasih nasihat sama anak dan kitanya belajar parenting juga. Belajar Islam itu indah lebih cocok, Masya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Ustadz Syam, aku punya pertanyaan lagi. Ini Apa itu dari jamaah pertanyaan ya? dari jamaah lagi nih ya, aku bacain ya. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya seorang adik menasihati kakaknya yang tidak mudah mendengarkan nasihat orang lain? Dan bagaimana caranya juga supaya nasihat tersebut tidak menyakiti harga dirinya sebagai kakak. Bagaimana tuh Ustadz Syam? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ketika berbicara tentang dakwah, karena dalam Al-Quran disebutkan 3 kali tawasau. Tawasau bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran. Watawasau bil marhamah, dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Jadi 3 tawasau dalam Al-Quran harus katakan dulu yang haqq. Ya, jadi cara berdakwah yang pertama harus haqq, harus benar-benar nih berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukan hanya itu, tawasau bis sabar, harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Bukan hanya dia yang menerima dakwah kita yang harus sabar, kita yang berdakwah juga harus lebih sabar lagi daripada yang didakwahi. Yang ketiga adalah tawasau bil marhamah, maka saling mengingatkan juga dalam hal kasih sayang. Ini yang sering terlupakan. Kadangkala kita mengesampingkan yang namanya kasih sayang. Padahal Allah itu sudah takdirkan kita untuk bersaudara. Dan kalau mungkin kita punya kakak yang keras kepala, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa, pokoknya nggak mau dengar siapapun, nggak ada yang dia dengerin, maka itu adalah Allah sudah takdirkan itu. Maka itu ujian untuk kita semua. Ketika berbicara tentang dakwah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat kompleks banget dalam membahas tentang dakwah ini. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Undanglah saudaramu, undanglah kerabatmu, undanglah orang lain ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhan. Hebatnya ayat ini tidak mengatakan uda'u ilal Islam, ajaklah kepada Islam, tidak. Ayat ini tidak mengatakan uda'u ilal jannah, ajaklah kepada surga, tidak. Tapi kepada jalan menuju Tuhan, jalan menuju Islam. Kenapa Allah menggunakan kata jalan di sini? Karena tidak semua orang jalannya sama. Ada yang jalan 80 km per jam, ada yang 100 km per jam, ada yang bawa mobil 120 km per jam. Jangan samakan dirimu dan kakakmu. Jangan sampai kau samakan dirimu karena kau sudah sering ikut kajian hijrah. Lalu kau bilang, kenapa kakakku saya begini-begini terus? Kenapa dia tidak mau ikut kajian? Oh, beda-beda manusia. Orang beda-beda. Ada yang satu kali ikut ujian langsung berubah total. Ada yang tiap hari nonton Islam itu indah, begitu-begitu saja. Ada yang tiap hari nonton Islam, begitu-begitu saja. Maka harus bersabar. Kata Allah, tunjukkan saja jalannya. Urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan jalan menuju Tuhan, tapi kita nggak boleh ngejudge orang lain. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sangat baik, sangat lembut, dengan cara memberikan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Wal mau'izah hasanah, dan perkataan yang sangat hasan. Kemudian dengan berdebat dengan cara yang ahsan. Jadi kalau kakak kita ngatain kita kebun binatang, kita ngatain dia yang lebih baik gitu. Ya kita ngatain dia sesuatu yang misalnya dasar lo mawar. Bunga ya Ustaz ya. Lebih indah ya? Lebih indah. Dasar lo melati gitu kan. Apaan sih melati ya? Lebih indah gitu. Ahsan yang lebih baik. Jangan buka bangkai ya. Rafflesia Arnoldi kata dia. Jadi berikan sesuatu yang lebih baik. Ada lagi satu ayat juga di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya gitu. Mendakwahi yang lebih tua itu satu kisah yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Pelajari kisahnya Nabi Ibrahim. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang siddiq. Seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang saleh, seorang nabi yang baik. Bagaimana dia berdakwah kepada ayahnya. Il qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku sayang. Hebatnya ayat ini Nabi Ibrahim tidak bilang ya abi, enggak. Kan bahasa Arabnya bapak tuh abi tuh. Ya. Tapi dia bilang ya abati. Apa itu abati? Wahai bapakku sayang. Jadi Oh, meskipun Masya dia Allah. benci sama bapaknya, meskipun bapaknya menyimpang, dia tetap panggil dengan kasih sayang gitu. Kita dakwah sama kakak, dasar lo ya, lo menang lahir duluan aja lo menang tua doang lo ya.
tapi otak lu kagak ada. Itu kan kasar banget, Ya. menyakiti hati orang lain. Lihat Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya dengan abati. Wahai bapakku sayang, lima ta'budu ma la yasma. Kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mau mendengar? Artinya berdakwah memberikan sesuatu yang logis. Dan itu panjang kisahnya, Masya bisa Allah. dibuka dalam surah Maryam. Jadi tetap Ya. tunjukkan jalannya tapi dengan cara yang halus, cara yang indah. Dan Dan tetap cara- istiqomah mungkin ya. Iya betul. Itu indah sekali kalau kita baca surah Maryam itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Ayat berapa? Baca aja dari awal sampai Masya akhir. Allah, dibaca di rumah ya jamaah, insya Allah akan menemukan jawaban-jawaban yang baik, Masya Allah. Ustadz Syam nanti setelah ini kan mau doa sama-sama ya. Oh insya Allah kita berdoa untuk negeri ini, kita berdoa untuk dunia, dan kita berdoa untuk sesama saudara-saudara kita. Masya Allah, jadi jamaah jangan kemana-mana tuh setelah jeda iklan ini. Dan juga nanti akan ada berita viral. Seperti apa? Tetap